Halo, selamat siang Sobat Indramayu. Hari ini kita sedang berada di kantor Diskominfo Kabupaten Indramayu. Hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana wajah pelayanan publik kita yang semakin canggih. Hari ini kita akan berbincang bagaimana wajah di balik pelayan publik kita yang semakin canggih. Hari ini kita sudah bersama Bapak Kepala Dinas Diskominfo, Bapak Haji Suwenda SOS MSI. Salam hangat Bapak. Salam hangat kembali. Baik. Saya izin bertanya tentang transformasi digital dan super aplikasi Uang Reyang. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada dasarnya Uang Reyang merupakan salah satu inovasi digital di Kabupaten Indramayu yang bertujuan untuk menghadirkan layanan publik yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Visi besar dari pengembangan super aplikasi ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah cukup melalui satu aplikasi di dalam satu genggaman. Melalui Uang Reyang Apps ini, masyarakat tidak perlu lagi membuka banyak aplikasi. Cukup melalui satu platform, masyarakat bisa mengakses layanan dari berbagai layanan yang sudah disediakan dalam aplikasi itu ada 14. Dan aplikasi ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk mewujudkan Indramayu yang responsif, transparan, sesuai dengan semangat Reyang yang terus kami dorong melalui transparansi pemerintahan. Baik. Pak, saat ini masyarakat sedang ramai membicarakan Uang Reyang aplikasi. Bisa dijelaskan apa visi besar di balik peluncuran super aplikasi ini untuk masyarakat Indramayu di tahun 2026? Saat ini terdapat berbagai fitur layanan dari Uang Reyang yang tadi saya sebutkan tadi ada 14 ya. Tapi yang lebih masyarakat untuk bisa mengaksesnya biasanya di Dumas U, yaitu menyampaikan tentang pengaduan masyarakat, kemudian ada Pajak U untuk pembayaran PBB secara digital, Info U mendapatkan informasi pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan perda, perbuk dan sebagainya. Juga ada tentang masalah info pendidikan, info kesehatan, kemudian ada Plesiriu dan sebagainya. Demikian ya. Sejauh ini, layanan apa saja yang paling banyak diakses masyarakat melalui aplikasi tersebut dengan program iCeta atau Indramayu Cepat Tanggap? Terkait dengan ICETA yang sebelumnya dikenal masyarakat sebagai Indramayu Cepat Tanggap dan kemudian saat ini kami kembangkan menjadi Uang Reyang Wadul. Melalui sistem ini masyarakat memiliki berbagai pilihan kanal untuk menyampaikan pengaduan kepada pemerintah daerah. Pengaduan bisa disampaikan secara online, misalnya melalui media sosial, call center, email, aplikasi span lapor, maupun melalui fitur pengaduan aplikasi Uang Reyang Apps. Selain itu, masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan secara langsung tetap bisa dilakukan secara offline dengan datang ke kantor layanan atau perangkat daerah terkait. Dengan adanya integrasi ini, setiap aduan masyarakat akan tercatat dalam satu sistem, kemudian langsung diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Diskominfo ini juga melakukan monitoring, sehingga respon terhadap pengaduan masyarakat bisa lebih cepat, terukur, dan transparan. Baik. Bagaimana Diskominfo memastikan bahwa masyarakat di pelosok desa yang mungkin terkendala sinyal atau literasi digital tetap bisa merasakan manfaat dari transformasi ini? Alhamdulillah ya, saat ini jika kita melihat dari sisi infrastruktur, wilayah Kabupaten Indramayu pada dasarnya sudah tercover jaringan internet. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun, tidak ada lagi wilayah desa di Kabupaten Indramayu yang masuk kategori blank spot. Selain itu, jika dilihat dari segi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, hasil Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2024 yang dirilis menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu menunjukkan skor 47,32 dengan kategori tinggi. Artinya, secara umum keterampilan digital masyarakat Indramayu cukup baik dalam memanfaatkan teknologi. Baik. Saya izin bertanya tentang keamanan data dan SPBI atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks SPBI Indramayu baru saja meraih predikat sangat baik dengan skor 3,93. Apa kunci sukses di balik pencapaian ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
Alhamdulillah pada penilaian terakhir sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, Kabupaten Indramayu berhasil meraih predikat sangat baik. Tadi yang disebutkan oleh Ibu dengan nilai 3,93. Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen kuat pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendorong penerapan pemerintahan berbasis elektronik secara berkelanjutan. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian tersebut antara lain, misalnya penetapan regulasi pendukung SPBE, integrasi layanan digital antar perangkat daerah, kemudian juga penguatan tata kelola SPBE, penguatan infrastruktur pusat data dan jaringan, serta pengembangan berbagai aplikasi pelayanan publik. Namun yang paling penting adanya komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah untuk bertransformasi secara digital. Sehingga implementasi SPBE tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo semata, tetapi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Indramayu. Baik, dengan jutaan transaksi tanda tangan elektronik atau TTI yang sudah berjalan, bagaimana Diskominfo menjamin keamanan data pribadi masyarakat dari ancaman siber atau bahasan tentang Indramayu CCIRT? Untuk keamanan data menjadi salah satu prioritas kami. Saat ini pemerintah Kabupaten Indramayu telah memiliki Indramayu CCIRT yang berfungsi sebagai tim respon insiden keamanan siber. Tim ini bertugas untuk memantau potensi serangan siber, melakukan mitigasi apabila terjadi insiden, serta meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan TTE atau tanda tangan elektronik yang telah mencapai jutaan transaksi juga dilakukan melalui penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara resmi sehingga keamanan dan keabsahannya terjamin. Dengan sistem ini kami berupaya memastikan bahwa data pemerintah dan data masyarakat tetap aman dan terlindungi. Baik, mengenai satu data Indonesia, sejauh mana sinergi Diskominfo dengan perangkat daerah lain agar tidak ada lagi tumpang tindih data di Indramayu? Terkait satu data Indonesia, Diskominfo berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan data daerah. Kami terus mendorong perangkat daerah untuk menggunakan standar data yang sama, sehingga tidak terjadi duplikasi atau perbedaan data secara intensif. Melalui forum satu data dan terintegrasi secara sistem informasi ini, data dari berbagai perangkat daerah dapat dikelola secara lebih terstruktur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Saya izin bertanya tentang sensus ekonomi 2026 dan keterbukaan informasi. Tahun 2026 adalah tahun sensus ekonomi. Bagaimana peran strategis Diskominfo dalam mendukung BPS untuk memastikan data ekonomi Indramayu terekam secara akurat melalui teknologi informasi? Ya, sensus ekonomi baru saja kemarin oleh Pak Bupati begitu sampaikan di launching pelaksanaannya, dan Diskominfo berperan dalam mendukung penyebaran informasi itu. Kami membantu dalam penyebaran informasi sensus melalui berbagai kanal digital pemerintah daerah, juga memanfaatkan media digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kami berharap melalui dukungan ini data ekonomi yang dihasilkan dapat lebih akurat dan menggambarkan kondisi ekonomi Indramayu secara real dan nyata. Baik, terkait keterbukaan informasi publik, bagaimana Diskominfo mengelola aduan melalui Wong Rayang Wadul agar benar-benar mendapat respon cepat dari dinas terkait, bukan sekedar tertampung? Ya, memang saat ini masih terjadi hal-hal yang di teman-teman pemerintah daerah ya. Tetapi melalui fitur Wong Rayang Wadul ini, setiap aduan masyarakat tidak hanya ditampung, tetapi langsung terdistribusi secara otomatis kepada perangkat daerah yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Diskominfo juga melakukan monitoring terhadap respon dari setiap perangkat daerah melalui dashboard yang untuk mengawasi itu, sehingga kami dapat memantau secara langsung
berbagai indikator penanganan aduan, seperti misalnya jumlah aduan yang masuk, perangkat daerah yang menangani, serta lama waktu penyelesaian aduan tersebut. Untuk memastikan pengelolaan pengaduan berjalan optimal, setiap perangkat daerah telah menunjuk petugas admin pengelola pengaduan yang ditetapkan melalui surat tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan tunjangan kinerja tambahan atau semacam honorer lah gitu, honor lah, bagi para pengelola pengaduan masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Namun demikian, apabila pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti atau tidak direspon sesuai ketentuan yang berlaku, maka akan ada evaluasi kinerja yang berdampak pada pemotongan tunjangan kinerja. Dan dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap aduan masyarakat benar-benar ditangani secara cepat, terukur, dan transparan. Baik Pak, kita masuk ke sesi terakhir. Saya izin bertanya, apa target atau milestone terbesar yang ingin dicapai Diskominfo Indramayu sebelum berakhirnya tahun 2026 ini? Ya, memang setiap kegiatan itu pasti ada target utama ya. Dan untuk target utama kami di tahun 2026 ini adalah memperkuat integrasi layanan digital pemerintah daerah. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari transformasi digital. Beberapa fokus yang ingin kami capai antara lain penguatan Wong Reang Apps sebagai super apps layanan publik, peningkatan kualitas implementasi SPBE, penguatan keamanan siber pemerintah daerah, serta pengembangan layanan digital yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Harapan kami, melalui transformasi digital ini, pemerintah Kabupaten Indramayu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih modern, responsif, dan berpihak kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya kita dapat bersama-sama mewujudkan Indramayu yang religius, ekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong, atau biasa dipanggil reang, melalui pemanfaatan teknologi digital. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, luar biasa sekali. Ternyata di balik gadget kita, ada kerja keras tim Diskominfo untuk mewujudkan Indramayu yang lebih modern dan responsif. Sampai jumpa di sesi berikutnya.